sebelumnya sudah kita bahas tentang keluarga beliau ya. Yang itu ada 3 marhalah, 3 tahapan. Yang pertama dari Nabi ke Adnan, kemudian dari Adnan ke Ibrahim, dari Ibrahim ke Adam alaihissalam. Tentunya yang jumhur sudah menjadi sepakat para ahli sejarah, yang lebih kuat itu sampai Adnan. Kalau dari Adnan ke Ibrahim, Ibrahim ke Nabi Adam, itu banyak kisah-kisah ahli kitab yang menyebutkan bagaimana perjalanan hidup beliau ya. Nah, sedikit kita bahas karena kita akan bahas dua keluarga Nabi ya. Yang pertama Hashim, yang kedua Abdul Muttalib. Hashim dan Abdul Muttalib. Artinya kalau kita perhatikan, Abdul Muttalib itu kan kakek. Kalau Hashim berarti uyut. Kalau di bahasa Sunda, uyut. Kalau di bahasa Indonesia, pokoknya uyutnya bapaknya kakek. Itu Hashim. Kita sedikit mengulang keturunan atau silsilah Nabi kita di halaman 41. Nabi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silsilahnya itu mempunyai nasab yang sangat mulia ya, punya kedudukan yang luar biasa, sampai-sampai musuh pun mengakui. Kemudian disebutkan bahwa silsilahnya di sini disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, to-nya tasydid, Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, kan ke sini nanti kita bahasnya tidak terlalu jauh. Kita ulang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Terus saya apa? Sampai Adnan nilainya bin gitu. Hafalkan ya. Nah, di sini lihat Nabi Muhammad putra Abdullah, berarti bapaknya, putra Abdul Muttalib, putra Hashim. Berarti bapaknya Abdullah, bapaknya lagi Abdul Muttalib, bapaknya Hashim. Berarti ini adalah kakek kedua ya, setelah Abdul Muttalib. Yang akan kita bahas hari ini ada peristiwa penting ya, bagaimana kehidupan Hashim. Hashim dulu berarti ya. Kehidupan Hashim, kemudian Abdul Muttalib sebagai kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sering dikenal kata penulis Lu'lu' Maknun Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu taala, kata beliau, tu'rafu usratun nabiyyi bil usratil hashimiyah. Dikenalnya keluarga Nabi itu dengan keluarga Hashimiyah, keluarga Hashim, kakek kedua ya. Kakek kedua, kakek pertama Abdul Muttalib, kakek kedua adalah Hashim. Maka sering disebut Hashimiyah, dinisbahkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Nah, di sini berarti ada kisah ini ya, kisah yang menarik. Tetapi untuk meyakinkan diri bahwa Nabi itu punya nasab yang sangat bagus ya, makanya jadi pelajaran bagi para ahli sejarah. Ini disorot sosok Muhammad itu, kata mereka, ini kalau lihat ke atasnya luar biasa terpandang. Mencek orang mah getih nage ente hideung, ente beureum, tapi biru. Tak hese donor darah ku ningrat gitu mah. Getihna lain beureum biru gitu ya. Dikarenakan sosok beliau itu kalau lihat Abdullah kan terpandang.
Ke ibunya Aminah terpandang. Nanti dari Abdullah kan nanti punya saudara-saudara beliau kan. Nanti dijelaskan di Abdul Muttalib. Dari saudara-saudara beliau kan luar biasa terpandang di Makkah itu. Naik lagi ke atas Abdul Muttalib, apalagi Abdul Muttalib. Dan ingat yang menamakan Muhammad itu Abdul Muttalib. Yang menamakan ini bayi adalah Muhammad itu Abdul Muttalib. Nanti kita bahas. Makanya lihat silsilahnya. Makanya tidak aneh di kitab ini ya, Mengenal Muhammad karya Tuan Hasan yang saya punya cetakan ketiga. Cetakan pertama tahun 41 Bangil, cetakan kedua tahun 54 Bangil juga. Nah, yang saya punya cetakan ketiga Abdul Chan Brol itunya tahun 1974. Abdi Chan Brol dia kamu Rahman banyak jauh banyak 74. 3 tahun kemudian saya lahir. Ini di cetakan ketiga Tuan Hasan mengatakan begini. Kata beliau rahimahullahu taala, sekiranya Nabi Muhammad dari turunan orang-orang kebanyakan. Apa maksudnya orang-orang kebanyakan? Awam. Bahasa beliau kan bahasa Melayu, bukan bahasa kita ya. Tuan Hasan itu. Orang-orang yang dipandang rendah, bukan turunan itu. Orang-orang yang terperintah, apa maksudnya? Budak. Orang-orang yang tidak ada harapan menjadi ketua. Berarti orang-orang rendah kan? Kalaulah Nabi dari turunan-turunan yang tadi, niscaya bisa dituduh. Nah, tadi saya sebutkan. Yang menuduh biasa orang-orang orientalis. Niscaya nanti dia bisa dituduh bahwa Muhammad mengaku jadi nabi dan mengadakan pergerakan yang menyalahi kebiasaan itu karena hendak merebut kekuasaan. Ingat, kalau sosok nabi kita dari golongan biasa, golongan rakyat biasa. Andaikan itu berarti dia mengaku nabi untuk merebut kekuasaan. Nah, makanya Tuan Hasan luar biasa ya. Bahasa yang beliau tuturkan di di Mengenal Muhammad itu luar biasa. Telah maklum bahwa Nabi Muhammad bukan anak cucu orang-orang rendah, orang-orang kecil, tetapi ia dari turunan orang-orang besar. Tadi bin itu orang-orang besar semuanya. Datuknya yang pertama siapa? Abdul Muttalib, datuk TKK. Datuknya yang pertama siapa? Abdul Muttalib. Datuknya kedua Hashim, datuknya ketiga Abdul Manaf, dan seterusnya ke atas adalah orang-orang terpandang. Nah, hari ini kita bahas dua saja ya. Dua saja, satu Hashim, dua Abdul Muttalib. Tapi kemungkinan dua pertemuan ya. Hashim dulu karena banyak sorotan utama yang ada di sosok Hashim ini. Karena beliau disebut keluarga Hashimiyah. Kemudian kata beliau yang menjadi pemerintah di orang-orang terpandang yang menjadi pemerintah di negeri Makkah dan dihormati oleh kaum-kaum Arab yang dekat dan yang jauh. Jadi kalau seputar orang Arab sudah tahu ini orang-orang yang terpandang dan nanti ada tugas masing-masing orang Arab itu. Dan yang paling hebat itu nanti ditugaskan untuk mengurus Ka'bah. Baitullah itu yang mengurus. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang di setiap penjuru dunia itu ketika mereka akan melaksanakan ibadah, ya ibadahnya di situ, tawaf di Ka'bah. Nah, yang memegang itu mulai dari kunci, memegang kiswah itu yang menutup ini kan Ka'bah, yang memberikan makanan, memberikan minuman, pokoknya konsumsi, akomodasi dan semuanya itu dipegang oleh keluarga Nabi. Karena terpandang bagi mereka. Itu yang pertama. Dengan sebab perangai baiknya yang termasyhur dari kecil, ini yang kedua. Jadi sosok Nabi itu dari silsilahnya memang darah biru. Yang kedua dari perangai baik termasyhurnya dari sejak kecil. Kan masyhur sejak kecil Nabi itu. Sampai masyhurnya itu ketika Siti Aminah melahirkan Nabi kita, kemudian yang menyusui, yang masyhur itu siapa? Yang menyusui Nabi Halimah,
Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dan di situ ada kehebatan-kehebatan ya. Air susunya berlimpah ruah, ternak yang dimiliki oleh suaminya jadi subur, jadi wah pokoknya beranak pinak. Kemudian kebun yang dimiliki oleh mereka berdua subur. Nah, itu menunjukkan ada kelebihan. Yang itu disebut irhas ya, bukan mujizat. Bedanya irhas dengan mujizat. Kalau irhas itu diberikan oleh Allah sebelum jadi nabi, namanya irhas. Kalau mujizat diberikan dia menjadi nabi, itu namanya mukjizat. Nah, bedanya antara irhas dengan mukjizat di situ ya. Tong disebut mukjizat ya. Ketika Nabi pergi dengan Abu Thalib berbisnis kan ke negeri Syam, ke negeri Yaman gitu kan. Ketika mereka berbisnis kan ada keadaan-keadaan tertentu di mana Nabi itu ketika masa remaja dinaungi oleh awan. Sampai rohib Yahudi melihat, ya budak teh rada aneh dinaungi terus oleh awan. Ketika dipanggil Abu Thalib, maka diceritakan dan akhirnya harus segera pulang ke Mekah. Kalau tidak ini anak akan dikejar-kejar. Itu namanya bukan mujizat, tapi irhas. Bedakan ya. Nah, dari perangai sejak kecil dan dengan sebab ia dari keturunan orang baik, orang besar, kalau ia hendak menjadi seorang ketua Makkah, niscaya dengan mudah dapat ia capai. Dari segi keturunan, dari segi akhlak, itu memang terpandang sosok Nabi kita. Dan tidak perlu mengadakan suatu pengakuan, memajukan suatu agama yang menjadi kebencian orang-orang banyak di zaman itu. Tidak harus mengaku-ngaku gitu, karena memang sudah begitu. Dan terakhir kata beliau, kalau kita perhatikan tarikh dunia, nah ini baru ke dunia ya. Kata beliau, tarikh pemimpin dunia, ingat ya. Niscaya terdapat sebagian besar atau hampir semua pemimpin yang masyhur adalah berasal dari famili atau keturunan orang-orang tidak terkenal. Bahkan banyak dari turunan yang dipandang rendah. Kata beliau begitu. Jadi kalau kita lihat dari sejarah-sejarah dunia orang-orang besar, itu lihat saja silsilahnya. Dan jangan saya orangnya. Cari orang-orang yang terbesar dunia, lihat keturunan mereka atau silsilah ke atas, jarang dibahas. Cok sahadi orang besar. Orang baik itu ilmuwan, baik itu orang yang menjadi pemimpin yang luar biasa saat itu, kan tidak mengenal siapa orang tuanya, siapa kakek neneknya, kan tidak dikenal. Kan suku orang berpikir dengan jernih. Berpikir dengan jernih, ternyata sosok Nabi itu sudah diabadikan dalam sejarah-sejarah apapun juga. Nabi Muhammad seorang luar biasa dan hampir semua hal pun yang menyalahi yang biasa. Maksudnya kan biasa nyembah berhala, kok Nabi diluruskan, gitu maksudnya. Itu dakwah Nabi. Nah itu kata Tuan Hasan ya. Tuan Hasan dalam bukunya Mengenal Muhammad. Kalau sekarang udah ada cetakan yang baru ya kalau sekarang. Kalau tidak salah diambil oleh Diponegoro kalau tidak salah. Ini kan Bina Ilmu dari Surabaya penerbitnya. Kalau tidak salah Mengenal Muhammad itu diterbitkan oleh CV Diponegoro Bandung kalau tidak salah ya. Wallahu a'lam. Nah sekarang kita masuk ke kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Ini pada baca? Tak raya sih kitabnya. Baik saya bacakan ya. Hashim bin Abdul Manaf. Ini yang pertama. Kakek kedua ya. Hashim bin Abdul Manaf. Kana Hashimun wasmuhu Amrun. Hashim itu gelar ya. Hashim itu gelar. Nama aslinya Amr. Nama aslinya Amr. Abdul Manaf itu punya banyak putra ya. Nah, satu di antara adalah Hashim. Tapi nama aslinya adalah Amr. Tapi yang terkenal Hashim. Hashim pakai H ya. Hashim. Hashim namanya Hashim.
Nanti kenapa disebut Hashim? Nah, unik. Bagus nih. Tapi kan nama aslinya Amr. Kan Hashim bin Abdu Manaf. Nah, gitu kan? Hashim bin Abdu Manaf. Hashim itu kakek kedua kan ya? Kemudian Abdu Manaf kakek ketiga. Kakek pertama di sini kita tulis Abdul Muttalib. Abdul Muttalibi. Baca tulisannya Muttalib ya, bukan Muttalib. Kebanyakan Muttalib. Harusnya tulisannya T-nya 2, Muttalib, gitu kan? Kebanyakan Muttalib. Pasnya Abdul Muttalib bin Hashim. Bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini kakek pertama. Yang akan kita sorot, ingat ini dan ini ya. Saya tidak membahas tentang Abdul Manaf, Qusay, Kilab, dan sebagainya, tidak. Karena itu harus merujuk ke kitab Arab dulu ya, Arab jahiliyah kalau begitu. Tapi kita tidak terlalu mendalam ini. Nanti kalau para ahli sejarah yang betul-betul sejarahnya ingin terus mendalami yang sampai ke Adnannya, itu harus mendalami itu. Dan nanti harus ke TKP ya. Harus ke TKP. Contohnya nanti kalau Nabi lahir di rumah mana gitu kan? Di rumah mana? Nanti kita harus tahu kalau sebagai ahli sejarah yang ingin bukan saja ilmul yakin tapi ainul yakin. Kalau ingin ainul yakin, lihatnya ya langsung ke TKP, dilihat di mana Nabi dilahirkan, bagaimana peristiwa-peristiwa dahsyat di zaman Nabi, termasuk nanti peristiwa-peristiwa di keadaan Hashim dan dan Abdul Muttalib. Kembali ke sini, jadi Hashim itu namanya Amr, nama aslinya Amr tapi diberi gelar Hashim. Nah, kemudian di sini ditambahkan beliau itu seorang yang mempunyai kemuliaan yang agung. Kemuliaan yang agung, dan beliau itu diberi amanah untuk mengatur mengurus 2 poin, 1 siqayah, 2 rifadah. Hashim itu ya, karena dari Bani Abdul Manaf. Karena kan banyak bani ya di Arab itu, keturunan-keturunan itu. Dari Bani Abdul Manaf itu siqayah dan rifadah dikuasai oleh Hashim. Hashim yang ini. Jadi siqayah, pekerjaan siqayah dan rifadah. As-siqayah dan ar-rifadah. Apa yang dimaksud dengan siqayah dan rifadah? Siqayah itu dari sakoyaski, kan menuangkan air. Artinya siqayah itu di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis ya, Ibnul Athir, dalam kitab An-Nihayah, siqayah itu adalah jam'ul ma'i min abari makkatal mukhtalifati. Jadi mengumpulkan air dari sumur-sumur yang ada di Makkah. Jadi mengumpulkan air yang ada di Makkah, sumur-sumur Makkah. Zam-zam ayat tadi dia di zaman ini. Tak ayat kan tertutup. Berarti mencari air-air yang di sekitar Makkah. Kabayang ke orang yang sudah haji, yang sudah haji atau umroh, kabayang ke orang di Arab itu tanah nate batu. Kabayang ke orang banyak. Terus hujan jarang. Nah, siqayah ini punya peranan mengumpulkan air-air di sekitar Makkah, di sumur-sumur. Zam-zam belum. Nanti Zam-zam keluar di siapa? Di zaman siapa Zam-zam muncul lagi? Zam-zam itu sudah ada di zaman Nabi Ismail, tapi satu waktu tertutup. Nah, nanti dibongkar lagi di zaman siapa? Nah, kakek ke satu, Abdul Muttalib. Makanya kita runut dulu ya. Makanya yang dimaksud dengan siqayah sampai sekarang ada.
adalah mengumpulkan air dari sumur-sumur Makkah yang beda-beda sumurnya, wa wad'uha qurbal Ka'bah, kata Ibnu Atsir dalam An-Nihayahnya, dan disimpan di dekat Ka'bah. Makanya Sikoyah, Rifadah, apalagi memang mengurusnya di sini, di Ka'bah. Ini ya, Ka'bah. Di pintunya kan ya. Di sini nanti ada tawaf, ada Hijri Ismail dan sebagainya. Tapi mereka itu Sikoyah itu berarti tugasnya itu bahasa orang mana itu? Konsumsi. Tapi khusus air. Kenapa disediakan di dekat Ka'bah? Karena banyak yang melakukan tawaf. Tawaf zaman dulu bedakan dengan tawaf sekarang. Kalau tawaf zaman dulu urianan, telanjang. Kenapa telanjang? Karena baju yang digunakan oleh mereka berlumuran dengan dosa. Berarti kudu dibuka. Makanya tawaf nanti para reting, tipe tinggal tawaf nanti. Kenapa? Mereka meyakini kudu meleburkan dosa dengan cara tawaf, berdoa kepada Allah, tapi dengan cara yang salah. Nah itu, dan mereka ketika tawaf itu mau siang mau malam. Nah setelah tawaf atau ketika itu kan haus. Nah diberikanlah air. Nah yang divisi memberikan air itu namanya Sikoyah. Nah Sikoyah inilah waqad tawalla Hashimun as-Sikoyata. Hashim ini yang punya peranan penting untuk mengurus Sikoyah ini, air. Jadi meureun marentakeun kepada yang lain gitu ya. Tapi pemimpinnya adalah Hashim. Berarti Hashim itu kakek kedua Nabi, punya peranan yang sangat penting. Kenapa oleh Hashim? Lihat, saya bacakan di Atlas Sirah Nabawiyah ya. Ternyata Banu Hashim inilah, dari Banu Hashim ini dari Abdul Manafnya, itu Abdul Manaf. Jadi Bani Abdul Manaf dan Bani Hashim. Bani Hashim inilah yang diberikan peranan penting dalam dua hal. Yang pertama Sikoyah, yang kedua Rifadah. Sikoyah dan Rifadah. Apa itu Rifadah? Nah, di sini dijelaskan sama di An-Nihayah ya, Ibnu Atsir. Kata beliau, ta'amun, ini ta'am, tadi ma'un. Ta'amun makanan yudha'u yang disimpan, dipersiapkan lil hujjaj, bagi para jemaah haji. Kalau Sikoyah air, kalau Rifadah makanan. Jadi kalau Sikoyah air, kalau itu makanan. Nah, di sini jelaskan. Jadi makanan yang disimpan untuk jemaah haji ala sabilid diyafati, dikarenakan mereka menjadi tamu-tamu agung. Mun sekarang disebut duyufur rahman, tamu-tamu agung yang siap untuk melakukan ibadah di Makkah. Kan disebut duyufur rahman oleh Allah, oleh Rasul. Tamu-tamu Allah yang agung. Makanya yang haji, yang umroh pasti dedeyeunnya. Kenapa? Karena kan merasakan bagaimana keadaan di sana. Kita tawaf di sana, kita sa'i, kita lain sebagainya. Kan di daerah situ. Artinya orang yang memberikan peranan sebagai konsumsi, baik Sikoyah air atau Rifadah makanan, adalah Hashim. Maka penting kita belajar dulu di sini, di Hashim dulu ya. Karena sosok Hashim ya begitu. Dia mempunyai peranan penting untuk mengurus ini dari Bani Abdul Manaf, dari Banu Abdi Manaf. Nah nanti akan turun-temurun akhirnya, turun-temurun yang apa? Sikoyah dan Rifadah. Dan nanti ketika Islam muncul, yang meneruskan Sikoyah, ya, Sikoyah air itu adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kan Abdul Muttalib, Al-Abbas berarti uakna Nabi. Setelah Islam muncul, yang memegang peranan apa? Sikoyah air, termasuk sudah ada Zam-Zam, itu adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Di sini dijelaskan. Dan nanti kalau makanan-makanan dilakukan langsung oleh Nabi. Kalau ada jemaah haji datang ke sana, ya, oleh Nabi dengan khulafaur rasyidin min ba'dihi. Artinya diatur.
diatur ya. Karena Nabi kan Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah yang awal dikuasai oleh orang-orang kafir musyrik. Ketika bebas semuanya, nah oleh Nabi langsung diatur. Nabi meninggal, Khulafaur Rasyidin nanti mengatur juga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mengatur itu Rifadah. Adapun Sikoya nanti oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah itu ya. Kemudian kenapa Amr ini, karena aslinya Amr, namanya Amr. Kenapa Amr disebut atau dinamakan Hashim? Gelar dah Hashim. Kenapa Amr ini putra Abdul Manaf itu diberi gelar Hashim? Maka di sini dijelaskan, Imam Ibnu Hajar ya menjelaskan, li'annahu awwalu man hasyama tsarida. Karena ternyata Hashim inilah orang yang pertama kali perintis sebetulnya. Orang yang pertama kali man hasyama, orang yang hasyama, orang yang mencampurkan liqaumihi sarid. Orang yang membuat sarid itu kata Imam Ibnu Hajar khaltul khubzi bimaraqil lahm, mencampurkan roti dengan kuah daging. Sedangkan hasyama sendiri roti nanti kan roti ayeuna jeung roti kapungkur beda nya. Roti ayeuna makan kenyal ya. Ada roti baheula mah tuas gitu. Bagaimana caranya? Kudu di tumbuk. Nah, tumbuk itu namanya hasyama. Hasyama itu kasaro gitu. Kasarul khubza. Nah, yang penting ya. Hashim itu dari hasyama. Hasyama itu artinya kasaro. Al khubza, apa khubzun? Roti. Kasaro, kasroh, memecahkan, menumbuk roti. Jadi roti teh ya namanya hasyama. Orangnya Hashim, isim fa'il ya. Kan di tasrif kan ada hasyama yahshimu hashman, hashimun isim fa'il. Berarti Hashim itu ternyata gelar. Orang yang pertama yang menumbuk roti dicampur dengan marokil lahm, marok teh kuah, sop, kuah daging, masukkan roti, tegak bayang orangnya. Urang mah roti biasa sareng naon? Roti biasa aja. Nah, gitu kan bubur kacang Pak Ison. Nah, pokoknya beda dah. Iya mah roti yang keras itu masukkan ke kuah untuk apa? Supaya lembek. Dan itu sebagai makanan yang kata beliau liqaumihi, untuk kaumnya di Makkah. Di Makkah, maka disebut Hashim. Dia perintis. Ya, jadi perintis membuat ini wat amahu dan menjadi hidangan makanan untuk kaum di saat itu. Jadi Hashim itu ternyata orang yang menumbuk atau yang mengatur makanan yang tadi, roti dicampur dengan sop daging, nanti dihidangkan untuk masyarakat Makkah, dan itu adalah orang yang pertama. Maka tadinya namanya Amr, tapi karena dia adalah perintis dikenal jadi Hashim. Sigana nu nanya di orang namanya Hashim gitu ya. Ya, tukang ngarendos ya. Hashim. Itu yang ke satu ya. Yang kedua kita, yang pertama Sikoyah Rifadah, yang kedua beliau yang disebut Hashim itu seperti itu. Dan beliau juga wayut'imul hujjad, memberikan makanan kepada jamaah haji pertama kali sebelum tarwiyah di hari itu di Makkah, di Mina, Muzdalifah, Arafah. Beliau sudah mempersiapkan makanan itu, roti campur daging dengan kuahnya atau yang lain-lainnya, bahkan tamar disiapkan, kurma, pokoknya makanan-makanan lah, gampang nama gitunya, sebagai konsumsi, bagian dari konsumsi. Maka beliau memberikan makanan, minuman. Inilah hebatnya Hashim.
sampai-sampai diabadikan dengan syair. Syair Abdullah bin Za'baro. Amrun alladhi hasyamat tharida liqaumihi, itu. Amrlah yang menumbuk-numbuk roti tersebut untuk kaumnya. Warijalu makkata musnituna ijafu sunnat ilaihi rihlatani kilahuma safarus syita'i wa rihlatas soyif. Terdengar di akhir di surat Antah. Artinya apa? Yang berikutnya ternyata yang menjadi perintis untuk rihlata syita'i was-soyib beliau. Jadi beliau yang sudah mempersiapkan sikoya, rifada, makanan, minuman untuk para jamaah haji, dan beliau juga sebagai pebisnis. Artinya Hashim inilah yang beliau berbisnis ke sana kemari, bisnis ke Syam, bisnis ke Yaman. Beliau sebagai tajir, profesinya sebagai tajir. Naon tajir teh? Ya, bisnismen, pedagang. Sebab lamun melak di Mekah hese, melak naon di Mekah. Makanya mereka dituntut untuk mempertahankan hidupnya. Kalau bertani, bercocok tanam, itu berat bagi orang-orang Makkah. Maka kebiasaan mereka itu ila fihim rihlatas syita'i, itulah Quraisy. Artinya kalau kita perhatikan orang-orang Arab itu memang jago bisnis. Saya sering menjelaskan, namun mereka diajar bisnis ke orang-orang Arab. Orang Arab jago bisnis. Kenapa? Karena dituntut untuk itu. Makanya di sini dijelaskan ada kisah bahwa Hashim itu beliau keluar dari Makkah menuju Syam. Syam berarti ke luhurnya, Syam di luhur, Yaman di handap. Ketika sampai ke Madinah, kan gambarnya begini, di sini ada di atlas. Ini Makkah, ini Al-Madinah, ini Syam, ini Mesir kan ya. Kalau di bawah Yaman, terus negeri Sabah, Ratu Balkis dia di Palestina kan di Syamnya dia. Nah, Hashim beliau keluar dari Makkah menuju Syam. Syam itu kayak Palestina kan, Jordania dan sebagainya, itu dulunya Syam itu. Berbisnis. Nah, kan harus melewati ya Madinah. Nah, falamma qadimal Madinata, ketika Hashim singgah di kota Al-Madinah, kapungna sanes Madinah, tapi Yathrib, tapi langsung disebutkan Madinah. Ketika sampai di Madinah atau Yathrib, tazawwaja Salma binti Amr dari Bani Adi bin An-Najjar. Ternyata pernikahan Hashim itu ketika beliau berbisnis ke negeri Syam, ngan singgah heula ka Madinah, dan beliau menikah dengan Salma bin Amr. Padahal namanya sah tadi Amr ya. Beliau menikah dengan Salma. Di mana? Di Madinah. Kabayang ke orangnya, kan itu di Mekah, Hashim itu di Mekah. Di Mekah, Madinah itu sejak zaman dulu atau Yathrib itu sudah ada hubungan Makkah Madinah itu yang disebut Hijaznya. Nah, menikahlah dengan Salma binti Amr, salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar. Dan beliau Salma itu sebelumnya pernah menikah dengan yang lain. Nah, kemudian karena siapa? Hashim itu salah seorang yang dianggap agung dan dikenal seperti itu, maka akhirnya singkat cerita menikah gitu. Fa khotobaha Hashimun. Kemudian menghitbah dulu Hashim menghitbah dulu Salma, kemudian menikah dan kenal Salma bahwa ternyata
Hashim itu mempunyai syarafahu wa nasabahu, nasab yang mulia, keturunan silsilah yang mulia. Akhirnya Salma pun siap untuk ditikah oleh Hashim. Kemudian bermukimlah beberapa hari, tuh kan. Jadi tadi teh niat ada bisnis, sehingga heula ka Madinah. Ternyata qadarullah nikah didinya dengan Salma beberapa lama di situ. Kemudian summa kharaja ila Syam, baru setelah beberapa lama, menurut seminggu 2 minggunya, baru ke mana, ke Syam, bisnis, teruskan bisnis. Nah, ketika pergi ke negeri Syam, wahia Salma inda ahliha, disimpan di keluarganya, qad hamalat, nuju hamil, sedang hamil, bisyaibah. Jadi sedang hamil ya, hamil, dan hamil nanti keluarnya itu atau lahirnya bayi yang namanya syaibah. Nah, ini penting ya. Syaibah. Syaibah teh huisnya. Wasta'ala ra'si syaiban. Syaibah. Huis. Hamil Salma teh sedangkan bapaknya ka Syam. Kan sejarah itu berulangnya gitu ya. Sedang hamil, hamil siapa? Syaibah. Oke, keluar Syaibah. Di tengah jalan Hashim itu meninggal. Hashim itu meninggal. Di mana? Di Gaza. Gaza teh menurut jalur Gaza. Di mana? Min ardi Filistin, di negeri Palestina. Di jalur Gaza Hashim itu meninggal, padahal baru saja nikah, bisnis ke negeri Syam, meninggal di situ. Akhirnya Salma karena mengandung, kemudian sudah tiba waktunya dan beliau melahirkan. Salma melahirkan seorang bayi dan beliau namakan Syaibah. Beliau namakan Syaibah. Nah, kenapa disebut Syaibah? Nah, saya baca di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kenapa ini disebut Syaibah? Dikarenakan li syaibatin kanat fi ra'sihi. Tapi di sini tidak dijelaskan ya. Tapi kalau di Ibnu Hisham itu karena adanya syaibah. Jadi warna rambutnya itu putih. Putih itu kan uban. Nah, kanat fi ra'sihi. Jadi ketika lahir itu memang sudah seperti itu. Maka disebutlah, diberi namalah Syaibah. Syaibah, ingat Syaibah. Nanti akan masuk sesuatu yang inilah sesungguhnya beliau ini nama aslinya Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Nah, ingat Hashim itu bukan hanya mempunyai bukan hanya Bukan hanya Syaibah saja. Ada yang lain-lainnya gitu ya. Ada yang lain-lainnya. Nah, beres sampai di sini ya. Beres sampai di sini berarti melahirkan Syaibah dari siapa? Hashim. Terus Syaibah. Sampai di situ ya. Nah, kemudian kita teruskan. Hashim itu punya saudara adik ya. Mungkin adik. Hashim itu punya adik, punya saudara, namanya Al-Muttalib. Paham ya? Al-Muttalib. Adi lanjut. Hashim itu. Hashim punya saudara namanya saudara ya. Punya saudara namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib. Adiknya. Kan Hashim kan sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Tak titik kalau jadi. Nah, tapi ternyata kan Hashim itu tadi itu apa? Rihlah ke negeri Syam dengan singgahlah kan? Ke Madinah, tak lama di Madinah sampai menikah dan lain-lain.
wasiatnya apa? Wasiat kepada saudaranya yaitu Al-Muttalib. Wasiat apa? As-siqoya warrifada ilaihi min ba'dihi. Siqoyah jeung rifada teh diberikan kepada Muttalib sebagai adiknya. Kan siqoyah rifada kan dia meninggal akhirnya. Berarti yang memegang di Makkah siqoyah rifada berarti Muttalib. Ingat, Muttalib. Siapakah Muttalib? Dia punya kemuliaan di kaumnya, keutamaan di kaumnya. Bahkan orang Quraisy, ingat orang Quraisy, orang Arab, orang Makkah Quraisy menamakan Muttalib ini Al-Fayyad. Al-Fayyad atau Al-Fayyid. Al-Fayyid itu kan banjir, faidon, banjir. Kenapa disebut banjir? Lisahoihi wa fadlihi, karena dermawannya Muttalib. Diberi gelar Al-Fayyid atau Al-Fayyad, orang yang banjir. Banjir naon dah? Banjir saking dermawanna. Nah, yang kurang inilah keluarga Nabi teh gitu. Hashim luar biasa. Adiknya Al-Muttalib luar biasa, Al-Fayyid. Pakai dot. Ini diberi gelar Muttalib itu dengan Al-Fayyid. Al-Fayyid. Banjir, tapi maksudnya dermawan atau Al-Fayyad. Sigo mubalaghah Al-Fayyad. Itu sangat dermawan. Mereka anak kecida. Saya diurangkan begitu. Wah. Lisahoihi wa fadlihi, karena dia punya kedudukan. Terus segidenya. Terus kayak bakal nyambung ke Syaibah. Penting yang ini ya. Nah, kemudian Syaibah putra saha? Putra Hashim. Nah, ini kan dia kan tadi melahirkan. Ketika Syaibah putra Hashim ini atau bersama dengan Salma tumbuh besar menjadi anak, disebut wasifan, wasifan al-gulam, anak kecil ya, tapi sebelum remaja. Atau dia mengatakan itu sekitar usia 7 tahunan. Syaibah ya, tidak terus. Nah, Muttalib mendengar ternyata ayah non bahasa rumah keponakannya. Keponakan, alo-alonya. Alo kan ya? Ada keponakan. Ya anak lancet. Keponakan kan ya? Ada keponakan alo, ayah alo di Madinah, gitu kan? Muttalib ya, kan di mana Muttalib? Di Makkah, karena siqoyah rifada dikuasai oleh beliau. Terdengar, ya Muttalib farahala fi talabihi rihlah ke Madinah untuk mencari Syaibah. Falamma ra'ahu, maka ketika Al-Muttalib melihat Syaibah, budak letik usia 7 tahun, arafa syabaha abihi fafadat aina. Akhirnya kasih ke bapak apa menangis. Muttalib meninggal, Syaibah kecil nyeples ke bapak menangis. Bom mahu ilaihi, itu jelas dirangkulnya, ciumnya, berikan wakasahu hullatan yamaniyah, diberikan baju hullah, baju dari Yaman, baju terbaik, kemudian diboncengkan kepada boncengan, kemudian dan lain sebagainya, dan akhirnya memohon izin kepada ibunya ke Salma, tapi awalnya ditolak. Hanya itu kan budak sorangan ya, udah dibawa ke sana Mangna, akhirnya di Madinah rek dibawa ke Mangna ke Makkah. Terus memohon gitu, Pak Abad, tapi angin. Tapi Anda dijelaskan singkat cerita, akhirnya karena dijelaskan bahwa kami nahnu ahlu baiti syarafin fi qaumina nali katsiran min amrihim. Jadi dijelaskan kami itu orang yang dipandang baik, kami yang memegang Ka'bah. Jadi dijelaskan oleh pamannya ke ibunya. Jelaskan supaya
supaya ingin dibawa. Singkat cerita, Pak Adina diizinkan oleh Salman. Bang, singkat cerita, pulanglah dari Madinah ke Makkah dan dibonceng. Saha nu dibonceng teh? Syaibah. Orang-orang Quraisy ninggal. Orang-orang Quraisy akhirnya melihat dibonceng sudah masuk ke Makkah. Cek orang Quraisy ke, faqalat Quraisy, hadzal Muttalibu. Muttalib ini ishtara 'abdan. Ishtara 'abdan. Dia sudah membeli seorang hamba sahaya. Fa summiya Syaibatu Abdul Muttalib. Maka Syaibah ini tidak dikenal. Justru dikenalnya Abdul Muttalib. Kan yang dibonceng teh. Oh, salah ya, makanya terbaik pasti ya karena dia orang terpandang. Ini Muttalib, ini Syaibah. Cek orang Quraisy, wah, Muttalib geus meuli hamba sahaya disebut hambanya Muttalib, maka masyhur jadilah Abdul Muttalib. Tapi cek Muttalib, waihakum, cilaka marane. Innama huwa ibnu akhi Hashim qadimtu bihi minal Madinah. Bahasa cahaknya naon? Bahasa kasar-kasar. Apa ini? Ya kan? Macam boleh oleh seorang hamba itu apa itu kan cek cahaknya. Tapi kan dia tidak ya, orang yang dermawan luar biasa. Yang munpasna gitu ya. Waihakum, cilaka kalian, ini adalah keponakanku. Pun alo ti Hashim, aku baru pulang dari negeri Madinah. Begitu yang dijelaskan dalam Tarikh Tobari atau Baqatul Kubra itu saat dan Rawdatul Qulub. Cesnya sejarah kedokin kaki, tidak sembarang. Berarti, karena udah video heula ya. Abdul Muttalib datang. Berarti Abdul Muttalib itu nama aslinya siapa? Syaibah. Kenapa disebut hamba? Kan kita bertanya kan dia Abdullah, kudu nama hamba Allah. Dia mah hamba Muttalib, kan banyak pertanyaan. Karena kan Abdul itu Abdullah, Abdurrahman. Kalaupun mau dinisbahkan Abdul Uzza, sehingga Abdul Uzza teh Abu Lahab. Taruh Abu Lahab teh wana Nabi teh. Wana Nabi kan Al-Abbas dan sebagainya. Tapi disebut Abdul Uzza kan hambanya Uzza, hartas lah. Karena mereka sebagai patung. Tak banyak yang bertanya, Abdul Muttalib teh hamba Muttalib, kenapa disebut hamba? Ieu mah cek bangsa Quraisy. Kedah tadi kepulangan dari Madinah bawa alokna di tengah atau di perjalanan atau sampai ke Makkah ngabonceng eta tak orang Quraisy nyebatkeun wah Muttalib geus meuli hamba. Maka dikenal jadi hamba Muttalib, jadi Abdul Muttalib. Tapi Muttalib sendiri tidak mau mengakui, tetap Syaibah dengan kumah-kumah masyarakat. Katanya masyarakat mengenal Abdul Muttalib tunggu nama anggar Abdul Muttalib. Tapi ada kelebihan akhirnya, sebab Muttalib diberi gelar naon tadi? Al-Fayyad atau Al-Fayyid, dermawan, hamba yang orang ini dermawan. Jadi kita tuh Abdul Muttalib juga orang yang sangat dermawan. Insya Allah pekan depan kalau begitu ya. Dia yang sangat dermawan, sampai-sampai pasukan Abraha datang kan ya. Pasukan Abraha datang, Abdul Muttalib memangga gitu kan, dimanggakeun ngan eta onta-onta ka dieu keun. Onta mah kuring nu bogana, ari batul mah aya nu ngaboga anana kan gitu. Saking dia tuh seorang yang dermawan dan terpandang. Nah itulah sosok Abdul Muttalib. Nah, terakhir wafat Muttalib bin saha sih? Bin Abdul Manaf. Kan tadi mah Hashim kan ya? Hashim bin Abdul Manaf. Sekarang Al-Muttalib bin Abdul Manaf karena adik kakak Hashim dengan Al-Muttalib. Nah, wafatnya Muttalib bin Abdul Manaf. Nah, ketika ya wallahualam
itu disebutkan sahabat alaminya yang dijelaskan falam yazal Abdul Mutthalib muqiman bi Makkah hatta taraqra'a. Jadi senantiasa Abdul Muthalib mukim di Makkah sampai Syaibah ini taraqra'a. Taraqra'a dari anak kecil 7 tahun menjadi remaja. Sudah mulai remaja mendekati dewasa ya, dewasa sama syabab, dewasa mah. Tsumma innal Muttaliba bin Abdi Manaf kharaja tajiran. Oh, gitu deh. Muttalib keluar untuk berbisnis. Tapi bisnisnya teu kaluhur. Beda. Ari Hasyim mah bisnisnya ka mana? Ka Syam. Ari Muttalib mah bisnis ka Hanaf. Ka mana ari Hanaf teh? Yaman. Nah di Yaman nama tempat namanya Rodman, daerah tanah Yaman. Beliau wafat di situ. Kan kisahnya mirip. Wafat di situ. Berarti yang memegang, berarti Nabi Muhammad dan Syaibah atau Abdul Muthalib sudah mulai mudanya, sudah mulai pemuda. Karena beliau wafat di Rodman di Yaman sama berbisnis oke. Yang memegang Sikoyah dan Rifadah saha? Abdul Muthalib. Kenapa? Kan yang pertama adalah Hasyim. Hasyim diberikan ke adiknya yaitu Muttalib, Al-Muttalib. Nanti Al-Muttalib meninggal, maka turunlah ke Abdul. Kenapa? Karena kan ieu teh alo bapakna baheula karena itulah hebatnya kehidupan Nabi. Mun dirinci terus sedikit kita bahas, subhanallah, keluar Nabi itu luar biasa keluarganya. Fawaliya ba'dahu Abdul Muttalib as-siqayata war rifadah. Maka dipeganglah Sikoyah Rifadah oleh Abdul Muttalib karena beliau sudah meninggal Muttalibnya. Beliau mungkin di situ untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Inilah pemimpinnya. Akhirnya dikenallah Abdul Muttalib. Bahkan orang Mekah, penduduk Mekah mengenal sosok Abdul Muttalib adalah Syaibah Al-Hamdi. Syaibah kan namanya, tapi Al-Hamdi. Kenapa? Dikatrati hamdin nasi iyahu. Dikarenakan banyaknya pujian manusia kepada dia. Berarti sosok Abdul Muttalib dengan masyarakat luar biasa. Wa kana yuqalu al-fayyad. Tuh, kembali ke situ. Bahkan disebut al-fayyad. Kenapa? Karena dermawan Abdul Muttalib. Muttalib sendiri disebut al-fayyad. Iya guys, disebut al-fayyad. Nah, ini adalah pendidikan. Bahkan disebut yang ketiga, tadi mas Syaibatul Hamdi, yang kedua al-fayyad, yang ketiga mut'imu toiris sama. Kata keharti ya. Mut'imu yang memberikan makanan, toir, non toir, burung as-sama yang ada di langit. Memberikan makanan burung yang ada di langit. Saking dermawana itu. Hebatnya Abdul Muttalib. Kenapa disebut mut'imu toiris sama? Li'annahu kana yarfa'u min ma'idatihi lit-toir. Karena di antara makanannya itu beliau suka diangkat ke atas, dan makanan hidangan makan diangkat ke atas, lit-toiri wal wuhushi ala ru'usil jibal. Suka diangkat ke atas, kalaupun tidak suka naik gunung dulu, simpen makanan untuk burung-burung yang ada turun di situ. Hebatnya Abdul Muttalib menunjukkan termasyhur dia sangat. Jadi hadis-hadis menjelaskan tentang itu. Riwayat Imam Ahmad itu menjelaskan tentang itu. Kemudian di yang lainnya menjelaskan tentang itu. Nah, berarti waktu iman insyaallah Senin depan kita masuk ke peristiwa besar ya, di kisah Abdul Muttalib. Peristiwa besar di pertemuan berikutnya. Yang pertama kira-kira apa? Dua peristiwa besar terjadi di zaman Abdul Muttalib, karena Muttalib sudah meninggal, Hasyim sudah meninggal. Pertama apa? Hafru bi'ri Zamzam, menggali Zamzam. Dan itu subhanallah ya, kisah itu harus kita ungkap. Yang kedua, Ashabul Fil, dua keadaan yang
Satu, penggalian kembali sumur Zam-Zam. Yang kedua, Ashabul Fil. Insyaallah taala kita akan bahas kenapa dan bagaimana sampai-sampai Abdul Muttalib berani untuk menggali sumur Zam-Zam yang sudah tutup. Sampai-sampai nanti dia bernazar, lamun boga budak 10 lelaki rek dipencit hiji. Kenapa sampai berani mengatakan? Nah, kita akan bahas di pertemuan berikut. Makanya belajar sirah itu sedikit-sedikit. Kalau dipercepat, mungkin ada banyak yang terlewat. Ini juga banyak yang terlewat. Tetapi mudah-mudahan bahasa Sunda nama nikreh reuyeuh lah nya, tong hoyong tamat. Kalaulah bisa ini bisa difotokopi buku ini fotokopi atau di PDF silahkan print ya. Dan sedikit-sedikit tahu berdasarkan dalil. Tadi saya jelaskan dalil-dalil, bukan hanya menceritakan sesuai dengan kisah-kisah yang belum tentu jelas ininya dalilnya. Ini kan dengan dalil. Ngomong Kang Du malah siap baca kitabnya. Siap. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pertemuan hari ini membahas tentang kisah Hashim. Beliau sebagai orang yang memegang sikoyah dan ibadah, kemudian nanti beliau nikah dengan Salma, maka lahirnya Syaibah. Kemudian Hashim memberikan amanah kepada adiknya yaitu Al-Muttalib untuk meneruskan sikoyah dan ibadah, sampai akhirnya dia teringat ada keponakannya di Madinah, maka dibawalah Syaibah tersebut dan dikenallah Syaibah itu sebagai hambanya Muttalib, maka disebutlah Abdul Muttalib. Kemudian Al-Muttalib pergi berbisnis ke Syam, dan di Syam beliau meninggal dunia. Bukan di Syam, di Yaman beliau meninggal dunia di sana. Maka sikoyah ibadah dikelola oleh Abdul Muttalib. Demikian yang dapat kita ringkas. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke dua peristiwa besar di zaman Abdul Muttalib sebagai kakek pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hafru bi'ri Zamzam dan hadithun tentang penggalian sumur Zamzam dan pasukan Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi